Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal afdal wal barubin wa ila hadiratin Nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana, khususan ila musannif kitab Safinatun Najah al-alama as-sayyid Umar bin Salim al-Hadrami wa usulihim wa furahim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwan wa farahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian kitab Safinatun Najah, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wal barokah was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati thalabul ilmi lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, sakniki pasal baru nggih, halaman 19 tentang kewajiban kita terhadap mayit atau jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal alladzi yalzamu utawi kang wajib yil mayyiti kedue mayit iku arba'u khisalin petang tingkah. Suwiji iku ghusluhu ngedusi mayit. Nomor loro wa takfinuhu lan ngulesi utawa ngafani mayit. Nomor telu wassalatu alaihi lan nyolati ing atase mayit. Terakhir nomor sekawan wa dafnuhu lan mendem mayit. Para hadirin ingkang minulya, nggih sakniki membahas tentang kewajiban kita terhadap mayit atau jenazah. Sebab ada hak-hak orang muslim yang harus kita penuhi. Termasuk hak-hak ketika ada seorang muslim atau muslimah meninggal dunia. Nah, pemenuhan hak ini ya harus dilakukan dan wajib dilakukan, dan tanggung jawab melakukan ini itu hukumnya fardu kifayah. Ya, lek ada orang meninggal, orang muslim atau muslimah, kita ada kewajiban memandikan, ada kewajiban mengkafani, ada kewajiban untuk mensolati, ada kewajiban untuk menguburkan. Nah, 4 kewajiban ini di dalam fikih itu hukumnya fardu kifayah. Jadi tanggung jawabnya adalah tanggung jawab fardu kifayah. Artinya nopo? Fardu kifayah itu adalah merupakan kewajiban semua orang, tetapi jika salah seorang sudah melakukan maka gugur kewajiban lainnya. Udah nih. Alhamdulillah barokah. Ya, pas dina Rebo, pas udan. Monggo ndonga bareng-bareng. Udan iki salah satu waktu mustajabah. Ya, waktu mustajabah. Mugi-mugi sedaya ingkang hadir ya, sing lara nang waras ya, kata rezekine, sehat badane wal afiat, barokah ilmune, anake saleh-salehah nggih, husnul khotimah. Amin. Para hadirin ingkang minulya, kula baleni nggih, kewajiban seorang muslim terhadap mayit atau jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah melakukannya, maka kewajiban lainnya gugur. Ngoten. Kewajiban lainnya gugur. Nah, seorang muslim yang meninggal ya, itu harus diketahui karena fadilahnya luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Jadi jangan hanya ikut nyolati, jangan hanya ikut mengkafani, juga sampai tuntas, sampai menguburkan.
Niki kalau nanti menjelaskan tentang pahalanya yang luar biasa. Nah, apa kewajiban kita terhadap mayit seorang muslim atau muslimah? Nomor 1 adalah ghusluhu, memandikannya. Nomor 2 adalah watakfinuhu, dan mengkafaninya. Nomor 3 adalah wassalatu alaihi, dan menyolatinya. Yang keempat adalah wadafnuhu, dan mengebumikannya atau menguburkannya. Inilah yang dinamakan alladzi yalzamu lil mayyiti, sesuatu yang wajib kita lakukan terhadap mayit atau jenazah. Lah bagaimana kalau yang meninggal orang non muslim, ya, orang non muslim? Kadang dalam kehidupan sosial kita itu beragam agama. Kadangkala tetangga kita ada non muslim terus meninggal dunia. Bagaimana sikap kita selaku orang muslim? Maka dalam pendapat dari ulama mazhab Syafi'i, ya, itu tetap haram mensolatinya dan mendoakannya. Niki nggih. Pertama, tetap haram untuk mensolatinya dan mendoakannya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i, walaupun mazhab lain ada yang mengatakan tidak boleh mutlak semuanya, tetapi dalam mazhab Syafi'i itu jikalau ada orang non muslim meninggal dunia, maka kita boleh memandikannya dengan syarat tidak ada orang lagi. Boleh mengkafaninya dengan syarat tidak ada orang lagi. Dan juga boleh kita mengiringi jenazahnya sampai ke pemakamannya. Niki. Jadi kalau ada orang mengatakan haram kita datangi tetangga kita yang non muslim jika meninggal dunia, maka mungkin beliau itu mengikuti pendapat dari mazhab Hambali atau sebagian dari mazhab Maliki. Bahkan mazhab Maliki mengatakan, waqala Malikun, dan berkata sapa Imam Malik, kalau tidak ada orang sama sekali maka boleh untuk memandikannya. Itu. Sehingga jangan fanatik. Kita jangan alergi dengan kata-kata kafir, non muslim. Karena hubungan kita tidak hanya hubungan minallah, juga minan nas. Tidak hanya hubungan kita ibadah vertikal kepada Allah, juga mengandung hubungan ibadah sosial kepada sama manusia. Nah, pendapat ini bukan pendapat main-main. Ini pendapat dari Imam Ibrahim Al-Bajuri. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiahnya, beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1860 Masehi. Beliau adalah Grand Syekh, rektor, ya, Grand Syekh dari Al-Azhar yang ke-19, menggantikan Syekh Ahmad As-Softi yang meninggal dunia. Beliau mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang non muslim yang meninggal, itu kita tidak boleh haram mensolati dan mendoakannya, tetapi kita boleh memandikan, mengkafaninya kalau tidak ada orang lagi, dan juga boleh mengiringi ke pemakamannya. Boleh. Karena sekarang ini banyak anak-anak muda yang tertarik dengan pendapat-pendapat yang mengklaim pendapat paling benar, yang mengatakan pendapat kita tidak boleh mengiringi jenazah non-muslim sampai ke pemakaman. Maka ini penegasan dari ulama mazhab Syafi'i bahwa kita selaku orang muslim, jika tetangga kita non-muslim meninggal dunia, maka kita boleh untuk mengiringi sampai ke pemakamannya. Paham ya? Ya harus tegas nih, ini waya tegas nih, ya waya tegas. Nah, para hadirin ingkang minulya. Nah, bagaimana? Karena ini si malakama. Kadang kita muslim punya family Kristen, punya family Hindu,
punya ipar, punya saudara, punya handetolan, tetangga yang non muslim. Kemudian orang non muslim ini wapi bukan main, gitu ya. Sosialnya ngalahi wong muslim itu banyak. Nah, bagaimana kalau beliau meninggal dunia? Ya begitu jawabannya dari mazhab Syafi'i. Lek kurang mantap lagi, saya menukil pendapat dari ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Imam Nawawi rahimahullah. Ulama besar yang wafat tahun 1277 Masehi, ya. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa jika ada orang non muslim yang meninggal dunia, maka orang muslim haram mensolati dan mendoakannya. Bagaimana redaksinya? Redaksi dalam kitab Majmu' begini. Ini perkataannya Imam Nawawi. Wa amma sholatu 'alal kafiri, ya, dan adapun menyolati orang kafir, wa du'ai dan mendoakan lahu baginya bil maghfirati dengan ampunan, mohon ampunan misalnya, ya. Jadi adapun mendoakan mensolati dan mendoakan memohon ampunan kepada jenazah orang non muslim, maka menurut pendapat Imam Nawawi faharamun, maka haram binasil Qur'ani wal ijma'i, dengan nas Quran dan kesepakatan para ulama. Ini hanya untuk mensolati dan mendoakan. Faharamun, maka hukumnya haram. Kemudian Imam Nawawi mengatakan jika mengkafani, memandikan, mengkafani dan ikut menguburkan non muslim, menurut beliau adalah ikhtilaf ulama fikih, perbedaan pendapat ulama fikih. Tetapi di dalam kitabnya Imam Nawawi menegaskan bahwa pendapat mazhab kami Syafi'i adalah boleh memandikan, mengkafani dan mengiringi pemakamannya sampai kuburan. Boleh. Nggih. Tegas niki, pun kuatir pun mamang, jangan ragu-ragu. Ini pendapat imam-imam kita, pendapat ulama-ulama kita. Kalau ada orang yang berpendapat bahwa mengiringi jenazah orang non muslim itu haram, baginya haram, silakan haram. Tetapi bagi kami, ya pengikut ulama Syafi'i dan santri-santri Kiai NU, tetap ikut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa mengiringi non muslim ke pemakamannya hukumnya boleh. Nah, wis tegas. Para hadirin ingkang minulya, pendapat Imam Nawawi ngeten fi ghusl kafiri, dan tentang memandikan jenazah orang kafir. Zakarna, kami telah menyebutkan, ngoten Imam Nawawi, ya, anna mazhabana, sesungguhnya mazhab kami, anna lil muslimi ghuslahu wa dafnahu, sesungguhnya bagi setiap orang muslim ghuslahu, memandikannya, wa dafnahu dan menguburkannya, wa tiba'a janazatihi dan mengikuti pemakamannya, itu hukumnya boleh. Ini redaksi dalam kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangannya Imam An-Nawawi. Ini juga menukil pendapat dari Imam Ibnul Munzir, ulama mazhab Syafi'i yang wafat tahun 930 Masehi. Wong jaman 930 Masehi wis mari ditebas niki nggih. Ibnul Munzir pendapatnya ngoten, yang wafat tahun 930 Masehi sudah berpendapat begitu. Loh sekarang kok dibahas lagi kan itu? Berarti kurang moco, kurang ngaji, kurang banyak literasinya atau rujukannya dalam membaca kitab-kitab para ulama. Dan juga tegaskan oleh Imam Nawawi, wa qala Maliku wa Ahmadu, lan wis ngomong sapa Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, ya, laisa lil muslimi ghuslahu wala dafnuhu, tidak boleh seorang muslim untuk memandikan dan menguburkannya. Ini adalah qala Maliku wa Ahmadu.
perkataan atau makalah dari Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lakin tetapi ya qala Malikun, berkata siapa Imam Malik ya, lahu muwaratahu, artinya apa ya, boleh ikut menguburkannya. Nah itu kesini sudah selesai, gak usah mamang, tidak usah ragu. Kalau ada orang mengatakan, ada orang non muslim meninggal, tidak boleh, haram, PNDW haramu, ngoten teges. Ya, haramu PNDW, aku ngapek sing hukum boleh menurut mazhab kami, begitu. Bukan dikit-dikit melok pendapat itu, dikit melok pendapat tanpa kritis, ya. Jadi wayahe teges niki, ya, wayahe teges. Lek ana sing haram, oh mungkin mazhab liya. Nggih Bu ya. Wis teges boleh. Jenengan ibu-ibu lek ana apa besan utawa dulure besan utawa tangga desa mereka non muslim meninggal, enggak apa-apa mengiringi jenazahnya, enggak apa-apa. Sing enggak boleh apa? Yang haram adalah mensolatinya dan mendoakannya. Wa du'ai ya lahu bil maghfirah faharamun, maka itu hukumnya haram. Para hadirin ingkang minulya, terus kok ngoten, sebab interaksi kita tidak hanya interaksi dengan orang muslim saja. Interaksi hidup kita juga interaksi dengan orang-orang beragam latar belakangnya. Nggih, beragam sukunya, beragam bahasanya, nggih beragam budayanya, beragam bahasanya, dan juga beragam agamanya. Nah, kalau begitu, maka jika ada orang non-muslim yang meninggal berarti beda agama. Bagaimana sikap kita? Kula baleni, ya, sikap kita tetap harus menghormati, fahadzara, dan menghadiri. Tapi dengan catatan tidak boleh mensolati dan mendoakannya, apalagi bil maghfirah, dengan memohon ampunan dosa-dosanya. Itu faharamun, haram. Gusti Allah pun dawuh dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bagaimana sikap kita kalau ada muslim yang meninggal dunia, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an yubarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Oh niki. Kula baleni. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil, ya, terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agamamu. Nggih. Jelas niki. Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Lah niki perintah hubungan baik. Kalau ada orang muslim yang selama ini baik dengan masyarakat, tidak membuat mudarat, bahkan manfaat terhadap lingkungan, jika meninggal dunia, ya tetap hadir. Tetap hadir. Niki bentuk dari perintah, ya, perintah. Jadi menjenguk keluarga. Kalau nate di WA, Pak Haji, dulur kula niki agamane Konghucu meninggal dunia, terus pundi, hadir apa tidak? Hadir. Kalau ngoten, hadir. Ya, duh, enggak dosa, ndak dosa. Perintah Gusti Allah. Selama niki dulurmu sing non muslim merangi kamu enggak hadir. niki hayate. Niki para hadirin ingkang minulya. Nah, itu adalah mengiringi jenazah dengan jenazah non muslim. Nah sekarang bagaimana ketika kita mengiringi jenazah wong muslim, nggih? Jenazah muslim niki terus pundi? Wah, kata pahalai.
Kalau kita ada waktu ketika ada orang meninggal, ada waktu loh nggih. Karena itu fardu kifayah. Ya. Ya ikut ikut nunggui, ikut mengkafani, ikut mensolati, ikut menguburkan. Tuntas niki. Nggih. Sebab pahalanya luar biasa. Kanjeng Nabi memberikan kabar gembira kepada kita sedaya tentang pahala bagi orang-orang yang memberikan kewajiban terhadap saudara muslim yang meninggal, mulai dari memandikan atau sampai menguburkan. Apa pahalanya? Mendapat pahala 2 qirot. Yes, apal 2 qirot. Tok. Tok. 2 qirot. Wong Jawa ku angel nggih Bu, lesane ngomong 2 qirot tok. Wong wis qirot utawa mawon nggih. Qirot. Sing penting nulis Arabi bener. 2 qirot ya, 2 qirot. Mendapat 2 qirot. 1 qirot niku sami kali gedene gunung Uhud. Gunung Uhud. Yang pernah umroh dan haji jangan lewatkan untuk berziarah ke gunung Uhud. Sebab niku termasuk wonten area pemakaman dari syuhada Uhud, termasuk jenazah dari Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang pada tahun berapa itu saya lupa, ketika banjir besar di Madinah, jenazah Uhud niki ngambang, subhanallah, seluruh jenazahnya utuh. Bahkan darahnya segar, kayak baru terbunuh. Padahal ribuan tahun syuhada. Para ingkang minulya, jadi harus ada waktu ketika jenengan mangke umroh haji itu ziarah ke gunung Uhud, tabarukan, juga mendoakan para syuhada Uhud. Gunung Uhud itu letaknya di mana? Utaranya Madinah. Utaranya Madinah. Niku gunung terbesar di Madinah. Jadi Uhud niku ada gunung terbesar di Madinah. Kalau jenengan ke Uhud jangan lupa ada gua di situ. Gua, tempat wangi guanya. Itu di dalamnya wangi bekas darahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau terluka, kemudian dibawa ke dalam gua dan darahnya menetes ke bumi, sampai sekarang guane bau wangi. Loh, iki jarang saya ngerti nih. Sama catet nih. Moga-moga saged umroh sedaya. Amin. Nah, panjangnya gunung ini 7 kilo. Panjang gunung 7 kilo, lebarnya 3 kilo. Tingginya 400 sampai 500 meter. Tertinggi di Madinah. Niki. Jadi jangan aja ndelok gunungnya tok, Bu. Kowe gunungnya bekasnya perang. Perang Uhud 26 Maret 625 Masehi. Jadi lek Masehi nggih, perang Uhud niku terjadi pada 26 Maret 625 Masehi. Jenengan ndongakno syuhada Uhud, nggih. Jenengan napa wis pokoke tapatan sejarah, tabarukan ta mriku, eman, nggih, eman. Bahkan Kanjeng Nabi niku rutin ke Gunung Uhud ya, setiap tahun sekali. Bahkan ada yang ngomong setiap bulan sekali ke Uhud. Nah, ini harus dicatat karena apa? Penting untuk kita lakukan. Siapa tahu ke depan kita termasuk orang-orang yang bisa umroh ya di makam Kanjeng Nabi dan juga di Mekah Madinah. Para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, ada penjelasan ngeten, nggih. Dari hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manit taba'a zanazata muslimin." Barang siapa yang mengikuti jenazah orang muslim iman dan wahtisaban, dengan iman dan mencari ridha Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragu min dafniha fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini. Jadi kalau kita ya ikut jenazah orang muslim itu bersama ma'ahu hatta yusalli, mensolatinya sampai kepada proses memakamkannya. Kalau semua sudah tuntas sampai apa? Wa yufragu min dafniha, sampai memakamkannya, fa innahu yarji'u, maka dia akan pulang membawa apa? Minal ajri bi qirataini, membawa pahala 2 qirot.
Ya. Kullu qirratin napa mithlu Uhudin. Setiap satu qirat sama dengan sebesar gunung Uhud. Tetapi wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana, barang siapa yang mensolati mayit kemudian pulang sebelum memakamkannya atau menguburnya, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia tetap dapat pahala satu qirah. Nah, itu penjelasan hadis secara tekstual. Kalau kita ingin memahami yang dimaksud orang yang mendapat 2 qirat dos pundi, kita buka syarah hadis. Salah satu penjelasan syarah hadis yang terbaik dari Imam Bukhari adalah kitab Fathul Bari, karangannya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, ulama yang wafat tahun 1449 Masehi, ulama besar hadis yang bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwasanya menjelaskan tentang kalimat minal ajri bi qirataini. Apa dimaksud dengan pahala 2 qirat itu? Nah itu. Nah, menurut Hajar Al Asqalani rahimahullah, orang yang mendapatkan 2 qirat adalah orang yang mengiringi jenazah bersama-sama, tidak berangkat sendiri. Itu mendapatkan 2 qirat, bi qirata ini. Beliau jawab, wa muqtadha hadza annal qirata ini. Konteksnya, ya, wa muqtadha, kontekstualisasinya, konteksnya, pemahamannya, maksudnya, ya. Hadza annal qira'ah, sungguhnya apa? 2 qirat itu apa? Innama yahsulani liman kana ma'aha fi jam'it tariqi hatta tudfana. Orang yang mendapat pahala 2 qirat sempurna adalah orang yang liman kana ma'aha fi jam'it tariqi, orang yang membersamai jenazah sepanjang jalan, hatta tudfana, sehingga dikuburkan. Niki baru dapat 2 qirat. Oleh jenengan nunggoni jenazah, ya, melok mensolati, kemudian nang warung kopi, ketinggalan bareng-bareng mengantar ke pemakaman. Sampean budal ijen, yo oleh 2 qirat, oleh satu qirat. Napa fa in shalla masalan wa dhahaba ilal qabri wahdahu, ya. Dan barang siapa yang ikut sholat, ya, masalan misalnya, ya, wa dhahaba ilal qabri, dan pergi ke kuburan wahdahu, sendirian, ya, sendirian, fa hadzara dafna lam yaksul, tidak menghasilkan baginya illa qiratun, kecuali 1 qirat. Loh, emang, ya, emang. Lek kula tingali tiyang sing ngiringi jenazah ten musala kuwatah, nggih, banyak. Tetapi sing nyolati 3 baris. Sing nyolati 5 baris harus ganjil. Niki ya eman, eman. Ya kalau bisa itu ya ikut sholat, ya ikut mengiringi. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi itu adalah penjelasan dari Ibnu Hajar Al Asqalani tentang hadis Bukhari tadi, minal ajri bi qirataini. Iku mau maksudnya. Jadi mengikuti jenazah ya bersama-sama fi jam'i tariqi, dalam semua jalan, hatta sampai kepada dikuburkan sampai selesai. Baru panjenengan itu mendapat 2 qirat. Nggih. 2 qirat. Tapi ada pesan penting dari Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah dalam kitabnya apa? Tadi dikatakan manittaba'a janazah muslimin imanan wahtisaban. Apa? Pentingnya niat. Itu pesan dari Ibnu Hajar Al Asqalani. Kalau kita mau mengikuti jenazah, ya mau berangkat, maka beliau mengatakan jangan lupakan niat untuk mencari ridho Gusti Allah. Niki sing kata boten semerap, nggih. Banyak
tahu. Ya, manit taba'a apa? Imanan wahtisaban. Pentingnya niat. Para hadirin ingkang minul ya. Mangke teknis untuk penjelasan gosluhu, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya dan mengkuburkannya ada nanti persatuan ini ya, per pasal ada ya. Ini secara umum saja dulu sebagai gambaran. Para hadirin ingkang minul ya. Ketika orang dimandikan, mohon maaf, ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, ketika mayat dimandikan itu bicara mayat itu. Makanya ada riwayat kalau kita memandikan mayat jangan kasar-kasar. Ya. Kita umpamakan mayat itu adalah orang yang masih hidup. Dimandikan dengan lemah lembut dan sebagainya, diperlakukan dengan lemah lembut. Makanya orang yang memandikan jenazah dicari orang yang dipercaya. Kenapa? Khawatir ketika memandikan jenazah ya ada aib di dalam tubuhnya diceritakan kemana-mana. Ini tidak boleh. Ya. Nah, bagaimana riwayatnya? Ini wonten kitab Al Imam Abdurrahman bin Ahmad Al Qadhi. Ya, nanti Siti Aisyah ini waktu lungguh nang jero omah, ibu udah ngerti niki ceritanya Ibu Aisyah. Ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha lungguh duduk santai dalam rumahnya, datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibu Aisyah mau berdiri, gak boleh, jangan, duduk saja. Akhirnya Nabi duduk dan juga langsung tidur berpangku ke pangkuannya Ibu Aisyah. Jadi lek bapak ibu lek turun pangkonan sampean niku sunnah niru Ibu Aisyah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian omong-omongan kemudian Nabi tertidur. Ibu Aisyah melihat uban Kanjeng Nabi. Melihat uban di jenggot Kanjeng Nabi dan melihat 19 helai uban di rambut Kanjeng Nabi. Kemudian Ibu Aisyah menangis. Sebab apa? Beliau melihat uban itu, beliau menangis sehingga air mata beliau menetes ke muka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi akhirnya bangun kan Nabi. Wahai Ummul Mukminin, kenapa kau menangis? Gitu, ya. Kenapa kau menangis? Akhirnya Ibu Aisyah cerita, "Ilo uban sampean wae." Ibu lek delok bapak ubanen yo niru Ibu Aisyah nangis. Loh, lek iso nangis obat. Sekarang tidak, lek Ibu Aisyah nangis. Coba sekarang delok uwane bapake muring-muring wis tuwek. Niki para hadirin, akhirnya napa? Akhirnya Siti Aisyah niku dia menceritakan uban tadi dan sebagainya ya. Kemudian Aisyah menceritakan kemudian Kanjeng Nabi ya mengatakan, "Ataukah kamu Aisyah bagaimana kondisi yang paling menyedihkan terhadap seorang mayit?" Aisyah menjawab, "Tidak ada kondisi yang menyedihkan wahai Rasul ketika mayit keluar dari rumahnya meninggalkan istri anak-anaknya menangis di belakangnya." Jadi semeret ngoten. Jenazah tahu kondisi ketika meninggalkan rumahnya, ketika meninggalkan anak istri dan menangis itu tahu. Ini hadis ya. Kemudian Rasul menjawab, "Itu memang menyakitkan wahai Ummul Mukminin. Tetapi akan lebih berat dari itu." Ngoten. Dari mayit. Ketika mayit dimasukkan ke liang lahat ya, dikubur di bawah tanah, kemudian kerabatnya, istrinya, anak-anaknya, tetangganya meninggalkan dia sendirian di alam kuburnya, lebih berat lagi. Ini kan Nabi yang cerita, bukan saya. Cuma bahasa Indonesia. Coy hadis itu wow Pak. Wis tak gawe ringkes mawon, nggih. Kemudian Aisyah menjawab, "Loh, berarti setelah itu datang malaikat Munkar Nakir." Nabi tersenyum. Ya. Kemudian Rasul meneruskan sabdanya, saat yang paling berat juga adalah ketika mayit dimandikan.
Wah, Ibu Aisyah bingung. Loh, kok bisa begitu Kanjeng Nabi? Kenapa? Nabi menjawab, saat yang paling berat bagi seorang mayit adalah ketika akan dimandikan dan saat dimandikan. Nabi meneruskan sabdanya, ketika mau dimandikan dan akan dimandikan, roh yang meninggal tadi memanggil-manggil saat jasadnya itu ditelanjangi dan dimandikan, dan suara ini didengar oleh semua makhluk kecuali dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Untung gak krungu kula panjenengane. Lek krungu ya insyaallah musala roda sampai embang mriko salate niki. Wong sembahyang kabeh. Ora terus ingkang menel ya. Rasul menceritakan juga ya. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata Ibu Aisyah. Rasul menjawab, ketika mayit dimandikan, maka mayit mengatakan dan ruhnya mengatakan, hai tukang memandikan, hai tukang memandikan, saya mohon ketika mencopot baju saya, ya, ditelanjangi pelan-pelan, karena sakitnya ketika dicabut nyawa masih terasa. Itu. Kemudian Ibu Aisyah, lalu apa Kanjeng Nabi? Lalu apa? Kanjeng Nabi juga menjawab, wahai yang tukang memandikan, ya, jangan engkau tuangkan air panas atau air yang terlalu dingin untuk jasadku. Karena sebab apa? Sebab jasadku masih terasa terbakar akibat dicabut nyawa oleh malaikat maut. Kemudian Ibu Aisyah lagi, apalagi ya Nabi? Wah, wedok kan senengane ping ruweh buki. Senengane ping ruweh, terus saya takone. Akhirnya Kanjeng Nabi menjawab, demi Allah. Ini ruhnya yang menjawab. Di ruhnya mengatakan, demi Allah, wahai tukang memandikanku, jangan pernah engkau pegang diriku begitu kuat dan kasar. Sesungguhnya jasadku ini masih tetap terluka akibat keluar nyawa dari jasadku. Ini hadis panjang sekali. Artinya apa? Dari riwayat Ibu Aisyah ini berarti apa? Mayit itu ketika dimandikan pun bisa berbicara, tetapi yang mendengar itu semua makhluk, tetapi ada dua makhluk yang tidak bisa mendengar ceritanya mayit kecuali jin dan manusia. Yo kabeh krungu, cecek krungu, nyamuk krungu, ya kan? Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, terakhir nih, untuk tentang mayit, coba kula nukil pendapat dari Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar kita tahu bagaimana sebagai orang Nahdliyin, orang NU, pendapat Mbah Hasyim Asy'ari di dalam menyikapi soal mayit. Itu ada dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangannya Mbah Hasyim Asy'ari sendiri. Nah, Hasyim Asy'ari ini adalah meninggal pada tanggal 25 Juli 1947 Masehi atau 7 Ramadan. 7 Ramadan 1366 Hijriah. Ya. Nah, bagaimana Mbah Hasyim dalam kitab Risalah mengatakan bahwa orang yang mati itu bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berbicara. Oh, ini kitabnya Mbah Hasyim dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada riwayat dari Anas bin Malik dalam kitab beliau, sahabat Nabi yang wafat tahun 709 Masehi di Kufah, di Basrah. Beliau mengatakan, riwayat hadis, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, wa tawallaya wa dhahaba anhu ashabuhu hatta innahu la yasma'u qara'a li alimihim atahu malakani fayakulani lahu. Ketika seorang hamba dikuburkan, diletakkan di kuburnya, kemudian handetolannya, sahabatnya, keluarganya meninggalkannya, wa dhahaba anhu,
Hatta apa? Sehingga innahu la yasma'u, tidak apa? Sehingga dia mendengar apa? Apa? Mendengar apa? Ini loh, telapak. Mendengar telapak kaki, ya. Kemudian atahu malakani, datang dua malaikat, fayakulani, dan apa? Menanyakan kedua malaikat lahu pada mayit. Ya, kalau mayitnya bagus, soleh, langsung melihat tempatnya di surga. Ya, tempat yang bagus. Kalau mayitnya adalah mayit yang tidak soleh, ya, maka dia langsung melihat tempatnya di neraka. Bahkan langsung dipukul. Langsung dipukul. Ya, kalau mayitnya ini jelek, tidak soleh, ya, kemudian fasik, ya, maka summa yutrabu, maka dipukul bimitraqatin, dengan apa? Talu min hadidin, dari besi. Darbatan baina udhunaihi, dipukul antara dua telinganya. Fayusihu, maka dia menjerit, ya, sayhatan, dengan jeritan, yasmauha, mendengar jeritan itu, mayalihi, makhluk yang ada di sekitarnya, ya, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang paling berat, yaitu jin dan manusia. Loh, ini siksa kubur itu kerungu, Bu, Pak. Orang-orang makhluk selain jin dan manusia. Ini adalah hadis sahih, hadis Imam Bukhari, ya, hadis Imam Bukhari. Bahasan sendiri dalam kitab juga menukil riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang wafat tahun 693 Masehi, ya. Idza wudi'atil jinazatu wahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim. Jadi ketika jenazah digotong, ya. Ya, di ke bawah digotong, ya. Kemudian apa? Kalau itu jenazahnya orang yang baik, fa in kanat sholihatin, kalau itu jenazah orang baik, qolat, maka ngomong jenazah tadi apa? Qaddimuni, cepet no. Cepatkan, karena dia sudah melihat tempatnya. Ya, cepatnya. Ya. Tetapi wa in kanat ghairu sholihatin, kalau mayatnya bukan orang soleh, qolat, maka berkata mayat tadi, ya wailaha, celaka. Ciloko aku ini. Ya, aina tadhabuna biya, aku digawa nang ndi? Saya dibawa pergi kemana ini? Ya. Yasma'u sautaha, suara-suara mayat tadi didengar, ya, kullu syai'in, didengar oleh semuanya, illal insan, kecuali manusia. Nah, qala, ya, diterusno dawahe, walau sami'ahu so'ato, dan andai kata manusia mendengar ceritanya mayat tadi, so'ato, pingsan. Niki hadis Bukhari malih, hadis sahih. Lah hadirin rahimakumullah, makanya para bapak, para ibu, ketika ada mayit, ya, itu kita disunahkan atau untuk mendatangi, untuk ya, kalau ada yang menguburkan mengkafani, ya sudah, sampai kita ikut menguburkan, maka itu kita dapat pahala 2 qirat. Bahkan mayit jenazah itu dalam riwayat hadis yang sahih bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, tetapi tidak bisa menjawab. Walau hadis maling ngeten. Dari hadis Imam At-Tabrani, ya, ulama hadis yang bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 971 Masehi, dalam kitabnya Al-Awsat ada hadis ngeten. Innal mayyita ya'rifu may yughassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yutallihi fi khufratih. Sungguhnya mayit mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, menurunkannya ke liang kuburnya. Loh, ini hadis Imam Tabrani. Nah, ini perhatirin, ya. Ya, terakhir ngeten. Wonten riwayat dari kitab Khilyatul Auliya, ya, Khilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Imam Abu Nuaim Al-Isfahani, ulama yang wafat tahun 1038 Masehi, ya.
beliau menukil pendapat ulama senior tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih, boleh, Ibnu Munabbih, yang wafat tahun 738 Masehi di Yaman. Ulama Ibnu Munabbih ini mengatakan sesungguhnya Allah itu membangun sebuah rumah di langit ketujuh yang namanya Al-Baydha. Apa itu Al-Baydha? Rumah tempat para roh arwah orang mukmin ya meninggal dunia. Ruh-ruh tersebut pasti akan menyambut terhadap ruh yang datang baru. Kemudian bertanya kepada ruh yang datang baru, bagaimana keadaan kerabat saya, suasananya di dunia. Nah, ini riwayat dari ulama tabi'in yang meninggal tahun 738 Masehi. Nah, kalau kurang tegas malih ada riwayat dari ulama tabi'in senior bernama Sa'id bin Zubair yang wafat tahun 814 Masehi. Beliau murid langsung dari Ibnu Abbas. Loh, ada ulama tabi'in senior bernama Sa'id bin Zubair, murid langsung dari Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar para kerabatnya. Jika kabarnya baik, maka ruh itu akan senang dan gembira. Jika kabarnya jelek, maka ruh tadi itu cemberut dan sedih. Ada syair ngeten, apa? Malam Jumat niku. Saben malam Jumat ahliku bermulai nang omah. Namale? Kanggo njaluk donga wacan Quran najan ayat. Lamun ora dikirimi arwahe banjur bali balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Nah niki. Jadi saire niku wonten hadis, wonten dasare, wonten riwayate. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita membaca kitab risalahnya Mbah Hasyim, insya Allah paham. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari itu adalah al-muhaddis yang hafal kutubus sittah dan juga ahli hadis loh. Ya kudu paham. Masa ono ahli hadis gawe bid'ah. Wah aneh-aneh ngene. Ahli hadis niku ya. Para dereng kami ya, nggih. Mugi-mugi informasi tentang alam kubur niki saged manfaat datang kita sedaya lan mugi-mugi kita sedaya angsal barokah manfaat maslahah wa sa'adah wa salamah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul ladzina fi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan sepunten. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan kangge menapa-menapa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi ilmu kang manfaat dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi anak ingkang saleh utawa salihah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi rezeki kang kathah lan barokah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita lan keluarga kita sedaya panjenengan paringi husnul khotimah al ansari dzanipun Allah Subhanahu
quwwata amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.